Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Romdoni, Magister Pendidikan Islam, dosen program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Huda. Nomor induk dosen nasional 0029058702. Sebagai peserta Serdos Gelombang 1 tahun 2024, di sini saya akan menjelaskan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Deskripsi mata kuliah Metodologi Studi Islam. Mata kuliah Metodologi Studi Islam mengarahkan mahasiswa pada cara memahami Islam secara metodologis. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman metodologi dalam mengkaji Islam dari berbagai aspeknya, baik Islam secara ajaran, Islam sebagai institusi sosial maupun Islam sebagai budaya. Pemahaman Islam secara parsial telah dilakukan oleh para mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman Islam secara general, sehingga mahasiswa dapat mempunyai pandangan yang luas dan holistik tentang Islam. Selain itu, mahasiswa perlu mempunyai perangkat instrumental dalam pemahaman Islam, sehingga mahasiswa diharapkan mempunyai kompetensi dalam bidang metodologi studi Islam yang menyangkut pendekatan dan penelitian dalam bidang keislaman. Capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan yaitu CPL 1 sikap, S1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, S2 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. S9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 pengetahuan. P5 menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil alamin. P7 menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan, agama, dan sains sebagai paradigma keilmuan. CPL 3 keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keilmuannya. CPL 4 keterampilan khusus, mampu menerapkan metodologi studi Islam dalam menjawab isu-isu tentang Islam kontemporer. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1 memahami konsep dasar metodologi studi Islam. CPMK 2 menganalisis kajian secara integratif dalam penelitian baik dalam konteks Islam in book maupun Islam in action. CPMK 3 mengkreasi ide-ide kreatif dalam menjawab isu-isu perkembangan keislaman kontemporer. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK dari mata kuliah metodologi studi Islam, yaitu sub CPMK 1 menjelaskan konsep dasar metodologi studi Islam, menjelaskan prinsip dasar epistemologi Islam, menganalisis manusia dan kebutuhan doktrin agama. Sub CPMK 2 menganalisis sumber dan karakteristik ajaran Islam, menganalisis pendekatan dalam studi Islam, menganalisis model penelitian keagamaan. Sub CPMK 3 menganalisis dan mendiskusikan dinamika Islam kontemporer, menganalisis dan mendiskusikan Islam dan gagasan universal. Bahan kajian atau materi pembelajaran diantaranya yaitu orientasi umum metodologi studi Islam, prinsip dasar epistemologi Islam, manusia dan kebutuhan doktrin agama, sumber dan karakteristik ajaran Islam, pendekatan dalam studi Islam, model penelitian keagamaan, dinamika Islam kontemporer, dan Islam dan gagasan universal. Sistem perkuliahan menggunakan mode tatap muka, terdiri dari ceramah, diskusi, dan analisis teks.
Sementara model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning, collaborative learning, dan problem-based learning. Adapun interaksi mahasiswa dan dosen dalam perkuliahan ini adalah dosen memberikan persepsi dan memberikan pertanyaan pemantik kepada mahasiswa sebelum masuk ke materi perkuliahan. Dosen memaparkan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi ketika ada materi yang belum dipahami. Dalam sesi diskusi, dosen berfungsi sebagai fasilitator, memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswa jika ada sesuatu problem yang belum terpecahkan. Mahasiswa dapat saling bertanya dan menanggapi terkait materi perkuliahan. Dosen memberikan respon terkait materi tertentu. Dosen memberikan tugas kelompok untuk didiskusikan. Selama mengerjakan tugas kelompok, mahasiswa dapat berdiskusi dengan dosen jika mereka menghadapi kesulitan atau membutuhkan penjelasan tambahan. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini adalah menggunakan teknik tes dan teknik non-tes, berupa penilaian sikap, penilaian presentasi mahasiswa, dan penilaian kemampuan analisis mahasiswa. Secara umum, sistem penilaian menggunakan bobot prosentase yaitu tugas 15%, kehadiran 15%, keaktifan 20%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%. Baik, di video pengajaran kali ini saya akan menyampaikan materi tentang manusia dan kebutuhan doktrin agama. Dengan subcapaian pembelajaran, mahasiswa mampu menganalisis materi manusia dan kebutuhan doktrin agama. Sistem perkuliahan menggunakan bentuk kuliah tatap muka dan diskusi dengan model pembelajarannya yaitu menggunakan discovery learning. Media yang saya gunakan adalah internet, yaitu mahasiswa mengakses Google Earth dengan tujuan supaya mahasiswa mengetahui di mana letak negara yang memiliki persebaran dan perkembangan keagamaan yang cukup signifikan. Adapun instrumen penilaian yang saya gunakan dalam perkuliahan ini adalah instrumen non-tes, yaitu penilaian presentasi mahasiswa dan penilaian hasil analisis tugas. Baik, berikut tadi penjelasan terkait deskripsi mata kuliah metodologi studi Islam. Selanjutnya, simak video bidang pengajaran dengan materi manusia dan kebutuhan doktrin agama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbis rohli soderi wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat taufik hidayah kepada kita semuanya sehingga hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas dan aktivitas kita setiap harinya, yaitu melaksanakan perkuliahan. Dan perkuliahan ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita, tugas bagi kita ya, selaku insan akademis ya, calon pemimpin bangsa dan calon cendekiawan muslim insya Allah ya. Sebelumnya ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk mengomandoi. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, saya absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Agus ya. Kita doakan semoga Agus diberikan kesehatan oleh Allah, diangkat penyakitnya sehingga minggu depan ya bisa membersamai, bisa mengikuti aktivitas perkuliahan kembali ya. Saya absen terlebih dahulu. Ita Puspitasari. Baik, materi hari ini ya, yaitu berkaitan tentang manusia dan kebutuhan doktrin
agama ya. Namun sebelum kita membahas atau mendiskusikan tentang manusia dan kebutuhan agama, sebelumnya adakah yang masih ingat materi yang sudah kita diskusikan minggu lalu? Ada Pak, yaitu Apa? materinya tentang prinsip dasar epistemologi Islam Pak. Iya benar. Jadi minggu lalu kita membahas atau mendiskusikan tentang prinsip dasar epistemologi Islam ya. Di dalam materi tersebut ada sub materi ya yang menjelaskan tentang jenis atau macam-macam epistemologi Islam. Masih ingat nggak di dalam sub bahasan tersebut ada berapa epistemologi Islam? Ada 3 Pak, yaitu Ya, ini. Ya, yang pertama apa? Yang pertama epistemologi burhani. Epistemologi burhani, Terus kemudian yang kedua epistemologi bayani. epistemologi bayani, yang selanjutnya Yang ketiga epistemologi irfani. epistemologi irfani. Nah, itu ada 3 epistemologi ya. Saya akan fokus pada epistemologi bayani ya, yaitu sebuah pendekatan atau sumber pengetahuan yang didapatkan dari sebuah teks kitab suci ya. Jadi dalam hal ini kalau dalam agama Islam itu ada Al-Qur'an dan hadis. Nah, fokus kita di sini adalah manusia dan kebutuhan doktrin agama ya. Jadi sebelum kita mendiskusikannya secara lebih jauh, secara lebih mendalam, perlu saya sampaikan bahwa capaian pembelajarannya adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis materi manusia dan kebutuhan doktrin agama. Ya, kemudian tujuan dari perkuliahan ini apa? Tujuannya adalah supaya kalian itu tidak hanya bisa menjelaskan dan juga memahami terkait tentang materi manusia dan kebutuhan doktrin agama ini, tetapi kalian nanti bisa mengklasifikasikan ya pembagian agama. Agama itu ada berapa? Kemudian kalian juga nanti bisa menganalisis materi manusia dan kebutuhan doktrin agama. Baik, tapi sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya ya, perlu kita nanti membahas tentang sejarah agama, kemudian pengertian agama ya, kemudian juga klasifikasi agama ya, baru nanti kita bisa menganalisis materi hari ini ya terkait tentang konsep manusia dan kebutuhan doktrin agama. Semangat pagi? Pagi, yes. Ya, walaupun sekarang sudah siang, tapi harapannya semangatnya itu masih semangat pagi. Oke, baik. Manusia dan kebutuhan doktrin agama. Kita masuk pada sejarah agama, ya. Jadi untuk membahas lebih jauh terkait tentang agama, kita harus masuk pada sejarahnya terlebih dahulu ya, supaya kita punya landasannya ya, punya filosofisnya. Jadi periode sejarah agama itu dimulai dengan penemuan penulisan pada sekitar 5200 tahun lampau atau 3200 sebelum Masehi. Nggak tahu kalian sudah lahir atau belum? Periode sejarah agama dimulai dengan penemuan ya. Ini dikutip dari The Origin of Writing Essay, dari sebuah esai ilmuwan yang berjudul The Origin of Writing yang diterbitkan oleh Helbrun Timeline of Art History. Jadi ini agama itu awalnya dari sini ya, ditemukannya tulisan yang menunjukkan situs-situs keagamaan seperti itu. Masuk pada pengertian agama ya, pengertian agama. Istilah agama itu berasal dari bahasa Sanskerta.
Dari kata apa? A dan juga gama, atau A dan juga gam, ada yang menyebutnya seperti itu ya. A itu artinya tidak, gam itu artinya pergi. Jadi makna letter leknya itu agama itu adalah tidak pergi. Dalam artian agama itu ya menetap, turun temurun ya, diturunkan dari nenek moyang kepada anak cucu. Ada juga yang apa istilahnya memaknai agama A itu tidak, gama itu kacau ya, berarti tidak kacau ya. Orang yang beragama harapannya tidak kacau ya. Kenapa? Ya karena agama itu berisi tentang aturan-aturan untuk proses kehidupan manusia yang lebih baik, sehingga harapannya manusia yang beragama itu tidak kacau ya, tidak kacau seperti itu. Itu agama ya, dari bahasa Sangsekerta ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kalian tahu apa itu istilah agama itu? Ad-din itu artinya agama. Nah, harus dibuka kembali ya kamus bahasa Arabnya ya, yang kemarin yang ada di pesantren, dibuka lagi kosakata bahasa Arabnya ya. Jadi ad-din ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu dinamakan dengan apa? Religion ya. Religion itu adalah agama ya. Itu seperti Emil Durkheim ya. Emil Durkheim itu adalah bapak sosiolog yang menyatakan bahwa agama adalah suatu kesatuan sistem kepercayaan dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal yang sakral. Jadi menurut Emil Durkheim, agama ini satu kesatuan sistem kepercayaan ya, dan kumpulan tindakan-tindakan yang berkaitan tentang sesuatu hal yang sakral atau suci ya, sesuatu yang dianggap suci, yang sesuatu yang sakral, kemudian sesuatu hal yang dipercayai ya, diyakini, dan itu menjadi sebuah istilah dari agama. Dan akhirnya bisa kita simpulkan secara umum agama diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta dan pengawas alam semesta. Agama juga dipercayai sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan yang didasarkan pada keyakinan tertentu. Itulah definisi agama. Ya, sudah kita diskusikan bisa dilihat secara etimologi, terminologinya juga ya, itu agama. Kemudian lanjut ke klasifikasi agama ya. Ini menurut Ahmad Abdullah Al-Masdozi ya, seorang cendekiawan dari Pakistan ya kalau nggak salah. Ini mengklasifikasikan agama itu menjadi 3 ya. Apa saja? Yang pertama, revealed and non-revealed ya. Agama wahyu dan agama non-wahyu. Atau bisa kita istilahkan agama wahyu itu adalah agama samawi, agama non-wahyu itu adalah agama ardi ya, samawi dari kata samawat. Jadi agama itu turun dari atas, turun dari langit ya, diturunkan oleh Tuhan, diturunkan oleh Allah ya. Jadi ajaran agamanya berasal dari Tuhan langsung berupa wahyu, kemudian disebarkan kepada seluruh umat manusia. Sedangkan kalau agama ardun itu adalah bumi. Agama yang lahir dan berkembang itu berasal dari bumi atau atas dasar kebudayaan ya, atas dasar kebudayaan atau diciptakan oleh seseorang. Itu adalah agama arti. Nah, kalau kita
melihat mengkategorikan agama, ada agama samawi, ada agama ardi, wah itu sangat banyak sekali. Saat ini mungkin sudah berpuluh-puluh agama, ya berpuluh-puluh agama. Itu Islam, kemudian kalau agama samawi, kalian tahu agama samawi itu apa saja? Islam, Kristen atau Nasrani, satu lagi Yahudi. Ada 3 agama samawi, Islam, Kristen atau Nasrani, kemudian Yahudi. 3 agama samawi, ya. Kemudian pembagian yang kedua itu missionary and non-missionary. Agama yang menyuruh atau menganjurkan pemeluknya untuk menyebarkan ajarannya, dan non-missionary adalah agama yang tidak menganjurkan pemeluknya untuk menyebarkannya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah berdasarkan geographical, racial, and universal, ya, berdasarkan apa istilahnya ras dan juga universal, ya. Berdasarkan agama itu diturunkan pada suatu bangsa. Di situ ada bangsa Semitik, bangsa Arya, dan juga bangsa Mongolia. Bangsa Semitik itulah bangsa-bangsa yang ada di Asia Tengah, ya, yang termasuk Timur Tengah itu, ya, Irak, Iran, Arab Saudi, Turki, dan sekitarnya. Sedangkan kalau bangsa Arya itu bangsa yang ada di India, ya, lembah sungai Gangga dan sekitarnya. Nah, di situ lahir agama Hindu di sana, agama Buddha juga di sana, ya, kalau nggak salah. Coba dilihat lagi nanti profil dari agama Buddha. Kemudian kalau Mongolia itu ada di Tiongkok, di Cina, Mongolia, Konfusiusme, kemudian Konghucu, agama Shinto. Agama Shinto itu adalah agamanya orang Jepang, ya. Nah, ini klasifikasi agama. Jadi banyak sekali agama. Atau ada yang mau ditanyakan? Ada. Iya, apa? Dari penjelasan Bapak tadi, ingin bertanya fungsi agama bagi manusia itu apa ya, Pak? Ya, bagus, saudari siapa? Puspita. Ita Puspita, ya, pertanyaan yang cukup bagus sekali. Cuma itu nanti akan kita jelaskan setelah ini, ya. Nanti bahasan itu nanti akan dijelaskan pada materi selanjutnya ini, ya. Nah, ini fungsi agama. Nah, fungsi agama itu fungsinya berfungsi edukatif, berfungsi penyelamat, berfungsi penyedia rasa damai, berfungsi sosial kontrol, berfungsi pengikat rasa solidaritas, dan berfungsi transformatif. Saya pengen melihat sejauh mana kalian bisa mengeksplorasi dari apa yang ada di slide ini, ya. Fungsi agama secara edukatif, ya. Siapa yang bisa menjelaskan secara sederhana? Ya, saudari siapa? Laila. Oh, Laila. Ya, apa? Yaitu ajaran agama memiliki fungsi perintah dan larangan. Kedua unsur perintah dan larangan tersebut memiliki latar belakang pembinaan bagi pemeluknya agar terbiasa dengan sikap dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agamanya, Pak. Oke, bagus. Kasih aplaus dong untuk kalian. Ya. Jadi itu fungsi edukatif. Agama itu untuk mendidik, ya. Makanya di dalam agama itu banyak sekali ajaran-ajaran kebaikan, ya, menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana perintah, mana larangan, tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Nah, itulah untuk fungsi edukatif, mengedukasi, ya. Termasuk agama kita, agama Islam. Itu banyak sekali ajaran-ajaran yang mengandung moral, etika, akhlak, ya, dan sebagainya. Ya, itu fungsi agama secara edukatif. Sekarang yang kedua, ya, yang kedua adalah fungsi secara fungsi agama itu adalah penyelamat. Nah, siapa di antara kalian yang
bisa menjelaskan secara sederhana fungsi penyelamat ini. Sekarang yang penyedia rasa damai, satu lagi. Ya, saudari Lia Bernida. Fungsi penyedia rasa damai. Melalui agama, orang yang bersalah atau berdosa dapat memperoleh kedamaian batin melalui bimbingan agama dengan taubat atau penyucian. Oke, baik, cukup bagus sekali jawabannya. Kasih aplaus lagi. Baik, itu ya. Jadi penyedia rasa damai. Kalian tentu pas belajar psikologi pendidikan itu ada hierarki Maslow. Ya, hierarki Maslow itu salah satu kebutuhan manusia itu adalah manusia itu pengen mempunyai rasa damai. Kalian pengen nggak damai hidupnya itu? Nggak ada konflik, nggak ada masalah. Ya, pengen kan? Nah, baik, itu ya. Jadi ini materi perkuliahan kita pada hari ini ya. Kemudian nanti ada ini ya, ada tugas kolaborasi di sini. Nanti kalian diskusikan ya terkait tentang ini. Jadi berapa populasi penganut agama di dunia itu? Ya. Nah, ini populasinya. Kristen ada 2.513.000.000. Ya, Islam itu 1.864.000.000. 1,993 miliar itu yang sekuler, yang tidak beragama. Nah, itu jadi Kristen itu memenuhi bumi itu 32,11%. Ya, nanti saya kasih lembar kerja mahasiswa. Di situ nanti kalian isi, kalian analisis identitas agama, ya. Dan saya harapkan di samping itu nanti di dalamnya itu ada negara populasi terbesar dari agama yang kalian bahas itu apa. Paling tidak kalian tahu negara mana saja, itu kalian tahu. Kalian akses di Google Earth itu ya. Silahkan dibuka laptopnya, dibagi 3 kelompok. 3 kelompok, silahkan dianalisis ya, disebutkan itu seperti apa. Oke, baik ya, waktunya sudah selesai dan saya harap kelompoknya maju satu persatu ya, disebutkan identitasnya, hasilnya itu seperti apa. Ya, silahkan kelompok 1. Ya, kelompok 1, silahkan. Yang pertama yaitu negara Pakistan. Identitas agamanya, Mbak, dibaca ini langsung di sini, dibaca nama agama sesuai LK itu, ya. Nama agama Islam, konsep ketuhanan tauhid, nama Tuhan Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah Nabi Muhammad SAW, kitab suci Al-Qur'an. Negara dengan populasi terbesar yang pertama yaitu Pakistan dengan 242.300.000. Oke. Dan selanjutnya ada negara mana? Yang selanjutnya yaitu negara Indonesia dengan populasi 2.235.200.000. Kemudian peringkat ketiga? Peringkat ketiga yaitu India dengan 211 juta. Oke, baik, cukup. Itu sudah di browsing ya, sudah dilihat negaranya terletak di mana ya, paling tidak kalian tahu. Sudah ya? Sudah. Oke. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Agama Buddha itu tadi negara penganut terbanyaknya, populasi terbanyaknya itu berada di Asia Tenggara, mulai Kamboja, Thailand, kemudian Myanmar. Baik, karena waktu menunjukkan sudah siang ya, dan kita tutup ya perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.